Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Teori Bilangan akan mempresentasikan materi mengenai bilangan prima. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama Niputu Nia Cipta Dewi dengan NIM 21130110075 dari kelas 2C, kemudian saya sendiri Nilufa Mangkrisna Giyanti dengan NIM 21130110021 dari kelas 2D, yang terakhir ada Iwayan Widya Adi Nugraha dengan NIM 21130111058 dari kelas 2D. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi 3.1 yang menyatakan suatu bilangan bulat P lebih dari 1 yang tidak mempunyai faktor positif kecuali 1 dan P disebut bilangan prima. Sedangkan bilangan bulat yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Beberapa catatan sejarah dalam matematika yang berkenaan dengan cara-cara ataupun rumus-rumus untuk mencari bilangan prima dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama ada metode The Sieve of Eratosthenes, di mana langkah-langkahnya yaitu pertama buat tabel yang memuat bilangan dari 1 sampai 100 seperti pada slide. Kemudian yang kedua coretlah bilangan 1 karena 1 bukan merupakan bilangan prima. Yang ketiga lingkari bilangan 2 karena merupakan bilangan prima terkecil. Kemudian coret semua bilangan kelipatan 2 sebab bilangan kelipatan 2 tidak hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri tapi juga habis dibagi 2. Yang keempat, lingkarilah bilangan 3, kemudian coretlah semua bilangan kelipatan 3 yang belum dicoret. Yang kelima, lingkarilah bilangan 5, kemudian coretlah semua bilangan kelipatan 5 yang belum dicoret. Yang keenam, bilangan prima berikutnya adalah 7. Lingkarilah bilangan 7, kemudian coret semua bilangan kelipatan 7. Karena 7 adalah bilangan prima yang terbesar dan kurang dari 100, maka semua bilangan yang tersisa yang belum dilingkari adalah bilangan prima. Untuk metode yang kedua, menggunakan rumus Fn sama dengan n kuadrat dikurangi n ditambah 41. Untuk tabelnya bisa dilihat pada slide. Nah, ketika n sama dengan 1, maka 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 41, maka Fn-nya adalah 41. Jadi terbukti bahwa 41 merupakan bilangan prima. Namun dalam metode ini bila diteruskan untuk n sama dengan 41, maka menghasilkan 41 kuadrat dikurangi 41 ditambah 41, hasilnya yaitu 1681. Nah, hal ini menunjukkan bahwa F41 ini bukan bilangan prima karena memiliki faktor 1, 41 dan 1681. Oleh karena itu, rumus ini dianggap gagal digunakan untuk menentukan bilangan prima secara umum. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teorema 3.1. Setiap bilangan bulat n lebih besar dari 1, dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Bukti. Jika n adalah bilangan prima, maka n membagi n. Jelas. Jika n adalah bilangan komposit, maka n mempunyai faktor selain 1 dan n. Misalkan D1. D1 membagi n, maka ada n sehingga n sama dengan D1, N1. Karena D1 tidak sama dengan n, maka N1 lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada n. Jika N1 bilangan prima, maka jelas N1 membagi n. Jika N1 bilangan komposit, maka N1 mempunyai faktor selain 1 dan N1. Misalkan D2. D2 membagi N1, maka ada N2 membagi N1. Karena N2 membagi N1 dan N1 membagi N, maka N2 membagi N. Jelas. Jika N2 bilangan komposit, maka N2 mempunyai faktor selain 1 dan N2. Misalkan D2. D2 membagi N2, maka ada N3 sehingga N2 sama dengan D3, N3. Karena D3 tidak sama dengan 1 dan D3 tidak sama dengan N2, maka 1 lebih kecil daripada N3 dan N3 lebih kecil daripada N2.
Demikian seterusnya, sehingga ada barisan n, n1, n2, n3, dan seterusnya dengan n lebih besar daripada n1, n1 lebih besar daripada n2, dan n2 lebih besar daripada n3, dan seterusnya, dan setiap ni lebih besar daripada 1. Misalkan nk adalah bilangan prima, maka nk membagi n. Karena nk membagi nk-1, nk-1 membagi nk-2, dan seterusnya hingga n1 membagi n. Teorema terbukti. Teorema 3.2. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar daripada 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Bukti. Dari teorema 3.1 dapat diketahui bahwa ada bilangan prima P1, sehingga P1 membagi N, maka ada N1. Sehingga N sama dengan P1 N1 dengan 1 lebih kecil daripada sama dengan N1 lebih kecil daripada N. Jika N1 sama dengan 1, berarti N bilangan prima. Jika N1 lebih besar daripada 1, dengan teorema 3.1 dapat diketahui ada bilangan prima P2, sehingga P2 membagi N1, maka ada N2. Sehingga N1 sama dengan P2 kali N2 dengan 1 lebih kecil dari sama dengan N2, N2 lebih kecil daripada N1. Jika N2 sama dengan 1, berarti N1 bilangan prima. Jika N2 lebih besar daripada 1, dengan teorema 3.1 dapat diketahui ada bilangan prima P3, sehingga P3 membagi N2, maka ada N3, sehingga N2 sama dengan P3 kali N3 dengan N3 lebih besar dari sama dengan 1 dan lebih kecil daripada N2. Jika N3 sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3, sehingga N sama dengan P2 kali P3, jelas. Tetapi, jika N3 lebih besar daripada 1, proses seperti di atas dilanjutkan lagi sampai memperoleh Ni sama dengan 1. Penguraian atas faktor-faktor prima pasti berakhir, karena N lebih besar daripada N1, N1 lebih besar daripada N2, N2 lebih besar dari N3, N3 lebih besar, dan seterusnya, dan setiap N1 lebih besar sama dengan 1. Misalkan, untuk suatu NK sama dengan 1, maka N sama dengan P1 kali P2, P3, sampai PK adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan N. Teorema terbukti. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Widya Adi Nugraha dengan NIM 21130111058. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu definisi 3.2 yang berbunyi bentuk N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3, dan seterusnya sampai PK pangkat AK. Disebut representasi dari N sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Dan juga disebut dengan bentuk kanonik dari N. Bentuk kanonik dari N adalah tunggal. Pefaktoran dari suatu bilangan kanonik sangat membantu dalam mencari FPB atau KPK. Tetapi untuk itu perlu mengenalkan notasi-notasi sebagai berikut. Min X, Y menyatakan nilai minimum dari X dan Y. Max X, Y menyatakan nilai maksimum dari X dan Y. Sebagai contoh, min 7,2. Maka nilai minimumnya ialah 2. Max 3,5, maka nilai maksimumnya ialah 5. Min 0,4,6, maka nilai minimumnya ialah 0. Max 6,03, maka nilai maksimumnya ialah 6. Misalkan M, N, dan D adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, ya bentuk kanoniknya sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Beserta juga contoh soalnya bisa dilihat juga pada gambar. Baik, selanjutnya ialah teorema 3.3. Jika N suatu bilangan komposit, maka N memiliki faktor K lebih besar dari 1 kurang dari sama dengan akar N. Bukti, karena N suatu bilangan komposit, maka ada suatu bilangan bulat positif K dan M sedemikian sehingga K dikali M sama dengan N. Dengan K lebih besar dari 1 kurang dari N, dan M lebih besar dari 1 kurang dari N. Apabila K dan M keduanya lebih dari akar N, yaitu K lebih besar dari akar N dengan M lebih besar dari akar N, maka KM sama dengan akar N dikali akar N dengan N. Jadi
N lebih besar dari N. Hal itu tidak mungkin sehingga salah satu dari K atau M kurang dari N. Misalnya K, yaitu K lebih besar dari 1 kurang dari akar N. Jadi N memiliki faktor K lebih besar dari 1 kurang dari N. Baik, selanjutnya ada teorema 3.4. Bila P membagi A kali B, P prima, maka P membagi A atau P membagi B. Bukti jika P tidak membagi A, berarti A, P sama dengan 1. Karena P membagi A dikali B, dan A, P sama dengan 1, maka P membagi B. Begitu juga P membagi B, berarti B, P sama dengan 1. Karena P membagi A kali B dan B, P sama dengan 1, maka P membagi A. Jadi jika P tidak membagi A, B, P prima, maka P membagi A atau P membagi B. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam harmoni.